kita akan mendengarkan penjelasan tentang perkembangan teori karir periode awal. Apakah kalian mengenal Frank Parsons? Frank Parsons merupakan seorang profesor berkebangsaan Amerika. Ia merupakan alumni Cornell University di bidang teknik. Awalnya Parsons bekerja sebagai teknik sipil di bidang kereta api. Namun pada tahun 1873 ia kehilangan posisinya ketika masa Panic of 1873, yaitu masa krisis yang terjadi akibat Perang Sipil Amerika. Setelah itu, ia berpindah di bidang hukum, namun setelah beberapa tahun, Frank memutuskan untuk mengakhirinya dan menetapkan untuk menjadi penulis bidang hukum. Melalui tulisan-tulisannya, ia mulai dikenal banyak orang dan ia memulai mengajar di Boston University dan memulai untuk melakukan penelitiannya. Frank Parsons dikenal sebagai bapak karir karena melalui teori-teori trait and factor yang dikemukakannya, dunia lebih mengenal makna karir yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan pendekatan trait and factor? Pendekatan trait and factor atau yang biasa disebut dengan matching berakar pada perbedaan psikologi individual. Pendekatan ini memandang orang suatu organisasi yang dapat diukur dan dihubungkan dengan persyaratan atau kualifikasi dalam sebuah pekerjaan. Pada pendekatan ini, individu dilihat sebagai suatu pola sifat-sifat seperti minat bakat, hasil belajar, ciri kepribadian yang dapat diidentifikasi melalui alat-alat objektif atau tes yang kemudian dibuat profilnya untuk menggambarkan potensi individu tersebut. Dalam asesmen trait ini, Parsons 1992 mengajukan bahwa untuk melihat karir seseorang individu idealnya harus memiliki satu, pengertian yang jelas mengenai diri sendiri, sikap, minat, ambisi, batasan, sumber dan akibatnya. Yang kedua, pengetahuan akan syarat-syarat dari kondisi sukses, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan dan harapan. Yang ketiga, pemikiran yang nyata mengenai hubungan-hubungan antara dua kelompok atau fakta-fakta. Terdapat 3 tahapan karir. Yang pertama, tahap memperoleh pemahaman diri. Pada dasarnya, teori trait and factor menyatakan bahwa pemilihan karir individu sangat diperoleh oleh tes-tes, yaitu 1. Tes kemampuan atau bakat, yang kedua tes minat, yang ketiga tes prestasi, yang keempat tes nilai, dan yang kelima tes kepribadian. Tahap kedua yaitu memperoleh pengetahuan dunia kerja. Untuk mengumpulkan informasi tidak perlu tergantung hanya kepada pengetahuan karir seorang konselor, tetapi menggunakan banyak sumber untuk menambah pengetahuan. Ada 3 aspek penting terkait informasi pekerjaan. Yang pertama, menggambarkan kondisi pekerjaan atau masalah gaji. Yang kedua, pengelompokan pekerjaan. Yang ketiga, mengetahui karakteristik masing-masing. Dan tahap yang ketiga yaitu mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja. Tahap ketiga ini adalah mengintegrasikan informasi tentang diri dan dunia kerja. Informasi pekerjaan diindikasikan dengan bahan-bahan penerimaan, ketertarikan atau minat, nilai dan karakter pribadi yang dibutuhkan setiap pekerjaan.